Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nama saya Laurencia Nugrani Cahyantias, absen 19, ingin mempresentasikan tentang PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia PT Freeport Indonesia merupakan sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport MC Moran Copper dan Coal Tnc. Bertugas untuk menambang, memproses, dan mengeksplorasi biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Memasarkan konsentrat ke seluruh penjuru dunia. Kontribusi dan peranannya yaitu 1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi 24.000 orang Indonesia, 69,75% karyawan nasional, 28,5% karyawan Papua, dan 2,2% karyawan asing. 2. Menanam investasi hingga 8,5 miliar US dollar untuk infrastruktur perusahaan dan sosial di Papua. 3. Telah membeli 11,26 miliar US dollar barang dan jasa domestik sejak tahun 1992. 4. Memberikan kontribusi lebih dari 37,46 miliar US dollar dan ingin berkontribusi lebih banyak lagi hingga lebih dari 6,5 miliar US dollar dalam waktu 4 tahun mendatang dalam bentuk pajak, dividen, dan pembayaran royalti. 5. Keuntungan finansial langsung ke PEM. Indonesia adalah 59% dan sisanya ke perusahaan induk FCX 41%. 6. Kajian LPM UI pada dampak multiplier effect dari operasi Freeport di Papua dan Indonesia tahun 2011 adalah 0,8% untuk PDB Indonesia, 45% untuk PDRB Papua, dan 95% untuk PDRB Mimika. 7. Membayar pajak 1,7% dari anggaran nasional Indonesia. 8. Membentuk 0,8% dari pendapatan rumah tangga Indonesia. 9. Membentuk 44% dari pemasukan rumah tangga di Papua. Dan 10. Penambangan dikelola sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang telah disetujui oleh pemerintah. Saya Brigita Fira Anindya, presensi 7, ingin mempresentasikan perusahaan tambang minyak negara atau PTM. Perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Sebelum Perang Dunia Kedua dan Perang Kemerdekaan, perusahaan minyak dari negara asing telah membangun kilang minyak di Indonesia. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk lain yang menjadi bahan baku industri petrokimia. Minyak mentah yang baru dipompakan dan belum diproses tidak bermanfaat. Di Indonesia, saat ini mengimpor banyak sekali minyak mentah dan bahan bakar minyak. Contoh kilang minyak di Indonesia. Yang pertama, Kilang Pangkalan Brandan. Kilang Pangkalan Brandan milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Kilang ini menjadi pelopor dimulainya eksplorasi minyak di Indonesia. Tapi kilang ini ditutup sejak awal 2007 karena tidak cukupnya pasokan minyak mentah dan gas. Yang kedua, Kilang Dumai atau Sepakning di Riau. Milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 2 Dumai Kilang Pelaju, Sumatera Selatan. Yang ketiga, Kilang Cilacap. Satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, Kilang Balikpapan. Terletak di tepi Teluk Balikpapan. Tugasnya adalah mengolah minyak mentah menjadi produk yang siap dipasarkan. Yang kelima, Kilang Kasim. Terletak di Sorong, Papua. Kilang ini beroperasi sejak Juli 1997. Lokasi kilang ini dipilih di sekitar area Petrochina. Yang keenam, Kilang Balongan. Mulai beroperasi sejak 1904. Berlokasi di Indramayu, Jawa Barat. Bahan baku yang diolah adalah minyak mentah duri dan minas yang berasal dari Riau. Yang ketujuh, Kilang Cepu. Jamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. Nama saya Maria Anggari Cinombanari Kristianti, absen 21. Saya akan mempresentasikan materi pusat keunggulan bagian C, yaitu batik Indonesia.
Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan di Indonesia dari sejak dulu. Batik memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Selain itu, batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki Indonesia dapat menembus pasar internasional. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Batik pantas menjadi salah satu keunggulan bangsa, cagar budaya dan cagar usaha yang bernilai sangat tinggi. Dari situlah banyak pihak yang kemudian terdorong untuk membangun pusat-pusat batik, baik pusat produksi ataupun pusat penjualan. Usaha tersebut juga sebagai cara agar batik sebagai salah satu pusat keunggulan ekonomi di Indonesia lebih banyak diperhatikan lagi. Nama saya Jason, nomor absen 14. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi, yaitu dalam bidang migrasi penduduk. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Migrasi penduduk. Mobilitas penduduk yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Tujuan mobilitas yaitu memperoleh sesuatu yang tidak ada di daerah asalnya. Mobilitas penduduk berdasarkan sifatnya yaitu 1. Sementara. Contohnya yaitu komutasi, orang yang melakukan perjalanan pulang pergi tanpa menginap. 2. Sirkulasi, yaitu perputaran penduduk. 2. Permanen atau migrasi, yaitu internal, artinya perpindahan penduduk dalam satu negara. Contohnya yaitu urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. 2. Transmigrasi, perpindahan penduduk dari pulau ke pulau. Yang terakhir yaitu internasional, yaitu perpindahan penduduk antar negara. Nama saya Gabriel Adiat Tarman, nomor 12 kelas 9D. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Transportasi sangat penting dalam distribusi. Pemerintah membangun jalan, bandara, dan pelabuhan guna mendukung kegiatan ekonomi berjalan dengan baik. Salah satu alat transportasi yaitu kapal laut, memiliki keunggulan dari segi penumpang dan barang yang mampu diangkut. Transportasi udara juga masih menjadi pilihan warga menengah ke atas karena memiliki keunggulan cepat sampai. Lembaga sosial ekonomi. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan dari struktur yang terdapat dalam masyarakat, yang terdiri dari berbagai macam lembaga sosial, stratifikasi sosial, nilai dan norma sosial, serta kelompok-kelompok sosial. Di dalam masyarakat akan terlihat berbagai macam lembaga sosial yang ada, seperti lembaga pendidikan, keluarga, politik, dan ekonomi. Hubungan antara lembaga sosial dalam masyarakat tidak selalu jalan dan serasi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia.